Halo, perkenalkan nama saya Romi Chandra. Saya di sini sebagai owner toko kopi Garco. Oke, awal mula terjun di bisnis coffee shop itu dari tahun 2020. Saya memulai bisnis ini dengan sebuah gerobak. Jadi nama bisnisnya itu 1996 kopi. Nah, setelah itu lanjut di tahun 2022 alhamdulillah saya dapat modal, kemudian pindah ke sebuah bangunan ruko yang mana namanya waktu itu adalah XCVI Coffee. Di tahun 2023 saya melakukan ekspansi ke sebelah bangunan rukonya yang sebelumnya itu XCVI. Barulah saya memulai dengan nama Garap Coffee. Nah, Garap Coffee ini bertahan sekitar 2 tahun sampai tahun 2025. Dan kemudian di tahun 2025 bulan Desember ini kemarin saya bersama teman saya itu memutuskan untuk bekerja sama, kemudian membuka usaha dengan nama Toko Kopi Garco, yang mana Garco adalah kependekan dari kata-kata Garap Coffee itu sendiri. Kalau Garco itu kependekan dari Garap Coffee, yang mana kita membuat tempat ini sebagai support sebagai untuk orang-orang yang freelance bekerja di work from cafe. Kalau tantangan itu lumayan banyak ya Bang. Jadi tantangan di usaha bisnis coffee shop ini bisa saya bilang rumit, dalam artian dari segi usaha itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah pasar. Ketika kita ingin memulai bisnis, itu pasar yang seperti apa yang kita tuju itu harus presisi di awal dan harus berprinsip. Jadi ketika berjalannya usaha, pasarnya itu tidak berubah-ubah gitu. Yang kedua, mungkin dari segi modal udah pasti kita harus punya modal yang kuat, bukan cuma modal dana, tapi modal mental yang harus dikuasai dan diri sendiri gitu. Dan yang ketiga, mungkin kita harus butuh waktu untuk mempelajari psikologi dari pelanggan. Jadi pelanggan itu kadang berbeda-beda dan kita harus bisa memahami dari setiap pelanggannya itu. Jadi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oke, kalau dibilang pembeda itu sulit dicari pembedanya karena masing-masing usaha di Kota Pontianak khususnya itu memiliki unik, merekanya masing-masing memiliki unik sendiri. Itu kalau dibilang pembeda, kami ini sangat ingin mengedepankan hospitality, yang dimana pelayanan yang dengan sangat hati-hati dan dengan menggunakan hati, sehingga terbentuk sebuah koneksi emosional antara si toko atau si barista dengan pelanggannya itu sendiri. Oke kan? Sangat penting untuk di era sekarang, karena di mana-mana unit usaha dari sisi coffee shop ini, para pelaku usahanya sudah sangat termodernisasi ya dengan digitalisasi yang ada di media sosial, karena referensi mereka itu lumayan banyak, sehingga untuk pembeda dari sebuah
brand dari sisi interior itu sangat mudah sekali dicari referensinya, dan mungkin bagi sisi pelanggan itu mereka sangat antusias dengan hadirnya coffee shop yang baru dan dengan tema yang unik. Jadi ini sangat penting ketika salah satu pelaku usaha ingin membuka sebuah coffee shop, mungkin bisa menjadi bisa menjadi sebuah pertimbangan nomor satu yang harus dilakukan ketika ingin mulai membuka coffee shop. Itu adalah brand dan tema yang diambil itu seperti apa, konsep dan tema yang diambil itu seperti apa. Oke, untuk peran media sosial di Garco Coffee itu sangat penting, karena kami menggunakan media sosial itu sebagai ranah branding kami, di mana ini sangat mudah untuk dilakukan, dan ketika ada penyesuaian tertentu di dalam branding, kami dapat sangat mudah untuk melakukan pemasaran, karena di dalam media sosial sangat mudah sekali untuk melakukan iklan dan pemasaran, terutama di Instagram dan TikTok saat ini itu mudah sekali untuk melakukan periklanan di sana. Terus strategi itu, kalau dari sisi kami toko Garco ini, kita percaya bahwa tidak ada yang instan di dalam sebuah usaha, dan kami ini membentuk sebuah ekosistem di dalam usaha, yang mana ketika ekosistem ini terbentuk, kami dapat memberikan sebuah manfaat kepada pelanggan, dan pelanggan pun akan merasa senang. Jadi timbal balik ini adalah tujuan yang kami harapkan dengan strategi pemasaran yang tepat dari media sosial. Itu sangat berkolaborasi di dalam sebuah unit bisnis. SDM berarti ranahnya itu ke dalam sebuah sumber daya manusia. Banyak hal yang berpengaruh di dalam sebuah sumber daya manusia. Kembali lagi ketika melakukan sebuah rekrutmen, di situ unit usaha ini melakukan rekrutmen yang seperti apa. Ketika memang butuh seseorang yang berpengalaman, maka mungkin tantangannya akan sedikit berbeda dengan orang yang mungkin membuat rekrutmen untuk sumber daya manusia yang fresh atau baru pertama kali mencoba untuk menjadi barista. Jadi ketika kami melakukan training di sini, itu kami mengutamakan sangat nomor satu, yaitu adalah cara komunikasi yang baik itu gimana, bukan masalah teknis dari sebuah pembuatan kopi. Nah, yang kami utamakan itu adalah cara komunikasi yang baik dan beretika terutama. Nah, tantangan terbesar kami sampai saat ini itu bagaimana caranya membuat teman-teman barista yang ada di Garco itu percaya diri dan mengerti bagaimana apa yang pelanggan inginkan, yang pelanggan harapkan untuk berada di sini. Unik nih, pertanyaannya unik nih. Jadi dari segi konsistensi rasa dari sebuah coffee shop itu sangat tidak mungkin terjadi. Sangat tidak mungkin terjadi, karena kopi itu dari sebuah tanaman saja sudah bijinya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Jadi dari sebuah konsistensi untuk coffee shop itu sangat tidak mungkin untuk terjadi, Bang. Susah untuk dilakukan lah. Tapi dari segi konsistensi pelayanan itu dapat dilakukan, Bang. Karena mungkin dari jam terbang yang dilakukan oleh seorang barista, dari cara mereka berbicara dengan customer, melayani customer, itu bagi saya
hal yang paling dapat dijadikan sebuah konsistensi gitu. Jadi cara pelayanan yang sama akan membuat customer ingat dengan kita. Untuk saat ini kami masih dalam ranah penguatan branding, masih dalam pemberian nilai-nilai plus, nilai-nilai ekstra dari Darco untuk customer. Jadi kami masih dalam pendewasaan lah dari segi bisnis. Nah, untuk ekspansi mungkin kami masih bisa sedikit demi sedikit untuk merencanakannya.